Hai teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel Cempaka 18, semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari secara singkat bagaimana terbentuknya batu bara. Teman-teman bisa download juga file ini dalam bentuk PowerPoint yang terdapat pada link deskripsi pada video ini. Selamat menyaksikan. Batu bara. Pengertian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar karena mengandung hidrokarbon, terbentuk dari endapan organik seperti tanaman atau hewan yang hidup lebih dari 300 juta tahun yang lalu, terbentuk karena adanya tekanan dan temperatur yang tinggi dan berlangsung dalam selang waktu yang sangat lama dan hanya terjadi pada era-era tertentu sepanjang sejarah geologi. Pengertian batu bara. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Terbentuknya batu bara. Ratusan juta tahun yang lalu, banyak pohon dan tumbuhan yang hidup di bumi seperti pakis raksasa. Lalu tumbuhan-tumbuhan tersebut mati di rawa dan tepi sungai, tertimbun lumpur dan tanah. Selama bertahun-tahun, ketika tumbuhan-tumbuhan mati itu tenggelam, maka panas dari bumi dan tekanan atau berat tanah mengubah tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara yaitu, umur, suhu dan tekanan. Unsur-unsur utama batu bara terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Ada 2 teori yang menerangkan terjadinya batu bara. Teori in situ dan teori drift. Pertama, teori in situ. Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat tumbuhan itu berada, yaitu rawa-rawa atau danau pada hutan basah. Tumbuhan yang mati langsung tenggelam, lalu mengalami pembusukan tidak sempurna hingga menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik, kemudian menjadi batu bara. Kedua, teori drift. Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat yang bukan merupakan asal tumbuhan. Tumbuhan yang mati mengalami pembusukan sampai menjadi gambut atau pit kemudian mengalami transportasi, pengangkutan, oleh air dan terakumulasi atau menumpuk di suatu tempat, lalu tertimbun oleh lapisan sedimen hingga mengalami pembatubaraan. Kelas dan jenis batu bara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya, yang dikontrol oleh tekanan, panas dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam 5 kelas, yaitu, gambut atau pit, lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. 1. Gambut atau pit, dianggap sebagai bentuk awal batu bara, digunakan oleh industri sebagai bahan bakar di beberapa daerah, dalam bentuk dehidrasinya, pit merupakan penyerap tumpahan bahan bakar dan minyak yang sangat efektif, baik di darat dan air, pit memiliki kadar air di atas 75%. Serta nilai kalori yang paling rendah. 2. Lignit. Lignit atau batu bara coklat, adalah peringkat terendah dari batu bara dan digunakan hampir secara eksklusif sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Lignit adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. 3. Subbitumen. Batu bara subbitumen, yang sifatnya berkisar di antara batu bara lignit dan bitumen, digunakan umumnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap dan merupakan sumber penting bagi hidrokarbon aromatik untuk industri sintesis kimia. Subbitumen mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. 4. Bitumen atau bituminous. Bitumen adalah batuan sedimen padat, biasanya hitam tapi kadang-kadang coklat tua, digunakan umumnya sebagai bahan bakar di pembangkit listrik tenaga uap, dalam jumlah besar digunakan untuk aplikasi panas dan daya di sektor manufaktur, dan digunakan untuk membuat kokas. Bitumen mengandung 68-86% unsur karbon, C, dan berkadar air 8-10% dari beratnya. 5. Antrasit.
Menempati ranking tertinggi batu bara, antrasit adalah batu bara keras hitam glossy, digunakan umumnya untuk pemanas ruang perumahan dan komersial. Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan, luster, metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon, C, dengan kadar air kurang dari 8%. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara memiliki waktu generasi sangat lama atau bahkan tidak dapat bergenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Demikianlah pembahasan singkat dari kami mengenai bagaimana terbentuknya batu bara. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe dan like channel ini dan semoga bermanfaat. Salam.